kita akan belajar tentang kelas generik ya, kemudian ya termasuk penggunaannya, dan nanti ini semua adalah struktur data sebenarnya. Anda kan di semester ini belajar struktur data ya, tapi kalau di struktur data di semester ini Anda kan belajarnya coding gitu ya, bikin struktur data list mungkin ya, ada queue gitu ya. Nah, kalau di sini tinggal pakai saja kalau di Java ya. Jadi ini lebih ke struktur data ya. Struktur data. Selama ini kan struktur datanya menggunakan array ya. Tapi kalau array kan itu tipenya sama semua. Kalau string ya harus string semua. Kalau integer harus integer semua. Kalau double harus double semua. Nah, bagaimana kalau tipenya objek yang beragam atau berbeda-beda? Ya pakai ini. Namanya ini collection. Ini collection. Tapi kita belajar generik dulu ya. Apa itu generik? Generik ini termasuk teknologi baru di Java 1.5 ke atas ya. Jadi model baru gitu. Oke ya, jadi generik itu tujuannya menyediakan tipe fleksibel dari kode Anda. Apa nih maksudnya ya? Move many common error from runtime time. Ini apa maksudnya? Provide cleaner, easier to write code, mengurangi kebutuhan casting dengan collections, gitu ya. Dan are used heavily with the Java Collection API. Apa ini maksudnya? Kita lihat saja. Nah, kalau tanpa generik, kita ini akan kaku nantinya ya. Contoh misalnya, kalau kita ingin tipe data tertentu, ya dia dedicated-nya ke tipe data itu. Misalnya di sini string, ya udah string, gitu ya. Kalau tipe datanya search, ya udah dia dedicated-nya untuk tipe data search, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya si variabel tertentu di sini, variabel apalah namanya, itu bisa menerima tipe objek apapun, gitu ya. Jadi bisa menerima tipe objek apapun. Jadi mirip-mirip Python gitulah. Ya. Kalau di Python itu kan kalau ada variabel itu bisa otomatis dia itu mengetahui tipe variabelnya apa, gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini ya dia dedicated-nya ya harus string. Kalau ini search ya dia harus dedicated-nya adalah tipenya objek search. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita objek lain tuh bisa masuk gitu. Nah, diperkenalkanlah dengan generic ini ya, T. Jadi ada sedikit di kelasnya siku T ini. Jadi dia bisa T ini, dia bisa atau T ini ya, bisa nerima tipe objek apapun. Termasuk primitif juga ya. Jadi bisa terima tipe objek apapun. Tipe objek apapun. Nah, ini fungsi generik, namanya juga di generik ya, obat generik ya, obat umum gitu ya. Jadi nggak spesifik terhadap objek-objek tertentu seperti tadi string atau search. Jadi ini bisa diterima di situ. Misalnya T-nya mau string ya udah otomatis dia string. Kalau T-nya mau object search ya ada object search ya. Dan tentu nanti yang mereturnnya adalah tipenya tag ya. Dan namanya ini tag ya belakang. Nah, inilah namanya generic gitu ya. Jadi tipe objek pun bisa dimasukin ke dalam variabel tag kecil ini. Nah, contohnya gimana dalam penggunaannya ya ini. Nah, kalau yang dulu ya kita harus bikin kelas masing-masing ya. Cache string sama cache search kan kelasnya beda ya, my message, my search gitu ya. Kemudian di instansiasi ya, new cache string dan cache search gitu ya. Ini yang
yang lama. Kalau cara baru ya objeknya sama, cache any gitu. Kalau ininya sama metodenya ya, ada add dan ada get, gitu ya. Nah ini ya sudah, namanya kelasnya casing, cuma dikasih kurung siku. Berarti tipenya kalau ini masuknya string. Ya. Jadi cache any ini tipenya string, kemudian new cache any tipenya string. Objek yang sama tapi ingin tipenya cert. Nah, masukin itu cert. Berarti new cache any cert. Gitu ya. Jadi satu kelas saja itu bisa menerima objek dengan tipe apapun. Nah, itu manfaat generik gitu ya. Itu manfaat dari generik. Dan otomatis nanti ini akan tahu tipenya apakah string atau dia cert atau apa gitu ya. Nah, ini salah satu manfaat dari generik sehingga kode menjadi lebih sedikit, tidak banyak kelas ya. Oh, ini kan bikin 2 kelas gitu ya. Nah, kita coba satu kelas saja, tapi bisa menampung tipe yang berbeda. Jadi sintaknya ini ya, there is no need to repeat types on the right side on the statement. Boleh ininya tidak disebut, nggak apa-apa ya. Ya, jadi ini tidak disebut ya. Kalau misalnya di sini asal ininya disebut, ininya ya, stringnya. Nah, ininya boleh tidak disebut, kurung siku. Angle bracket indicate that the parameter are mirror. Jadi ini parameternya di mirror ya. Ya, artinya ini string, ini berarti string gitu ya. Jadi ini menyederhanakan deklarasi generik gitu ya. Dan safe typing gitu ya, lebih aman. Oke, itu saja sih ya. Generik itu simple, jadi kita bisa mendeklarasikan variabel yang tipenya bisa diisi oleh objek apapun di sini. Selama ininya objek sih ya. Kalau primitif saya nggak bisa ya. Objek. Kalau primitif Anda harus dipakai kelas yang objeknya. Misalnya integer pakai integer gitu ya. Oke ya, clear ya. Jadi fungsi dari generik. Jadi kelas ini kalau ada ini fungsinya generik. T ini terserah Anda mau masukin sebagai apa. Jadi tidak dedicated terhadap suatu tipe data atau tipe objek. Oke, yang kedua collection. Nah, ini yang paling penting yang sering dipakai. Jadi koleksi ini adalah objek tunggal yang didesain untuk mengelola kelompok objek-objek. Itu ya. Apa nih maksudnya? Kalau Anda menggunakan array gitu ya. Kalau array misalnya kan gini ya. Misalnya integer i ya sama dengan new integer gitu ya 10. Kalau array kan objek juga ya. Dan kalau array kan tipenya harus sama gitu ya. Kalau integer integer, kalau short short, kalau car mobil car semua. Kalau bolpen bolpen semua atau turunannya ya atau satu inheritance atau satu interface semua gitu ya. Tapi kita kan kadang ingin menyimpan objek dengan tipe yang berbeda-beda gitu. Tapi dalam suatu array gitu ya. Makanya disediakan oleh Java namanya collection. Nah, objek di dalam collection dinamakan elemen ya. Ini ada elemen, istilah elemen, sama seperti array. Tapi ya primitif tidak diizinkan di dalam collection. Karena collection ini harus objek semua ya. Ini objek semua, kumpulan objek-objek ya. Objek-objek.